Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita kelola dengan baik sehingga bernilai ibadah, dan kita berharap setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Kita sama-sama tahu bahwa pemuda adalah seorang manusia yang punya konsep dalam kehidupan ke depan yang lebih baik. Justru itu pemuda diharuskan untuk dapat mempersiapkan dirinya dengan baik untuk bisa mengisi kehidupan hari ini dan kehidupan ke depannya dengan baik pula. Pemuda hari ini harus mampu mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dengan segudang pengalaman yang ada, sehingga ke depannya konsep-konsep yang sudah dibangunnya hari ini bisa direalisasikannya ketika dia tumbuh menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Walaupun pemuda hari ini tidak bisa menjadi pemimpin satu organisasi, satu daerah, dan lain sebagainya, tapi dipastikan dia akan mampu memimpin dirinya sendiri, juga bisa memimpin keluarga masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di mana saja pun Anda berada, dulu di masa Hajjaj bin Yusuf, sang penguasa diktator yang cerdas tapi kejam di masa Bani Umayyah, pernah terjadi pada satu hari ada 3 anak muda yang berkasus di masa Hajjaj bin Yusuf itu. Maka kemudian diproses, kasusnya dinaikkan. Kemudian ketika mau dihukum, maka ketiga anak muda itu membaca syair yang luar biasa bagusnya, sehingga para prajurit jadi urung, jadi enggan untuk membunuh ketiga pemuda itu karena kebagusan dari sastra atau kata-kata yang diucapkan oleh anak muda itu. Maka melihat hal itu, Hajjaj tertawa terbahak-bahak. Hajjaj tertawa terbahak-bahak karena dia tahu bahwa ketiga anak muda itu sesungguhnya sudah berbohong. Anak muda yang pertama berkata bahwa dia adalah anak dari tokoh yang para bangsawan dari kalangan habaib. Yang kedua menyatakan bahwa dia anak dari tokoh yang dikerumuni banyak orang. Kemudian yang ketiga, pemuda yang ketiga berkata bahwa dia adalah anak dari tokoh yang meratakan barisan yang tak lurus dengan pedangnya.
Hal itulah yang membuat para prajurit tidak berani untuk mengeksekusi ketiga orang pemuda ini. Maka setelah tertawa, Hajjaj bin Yusuf langsung membaca syair. Kun ibna man syi'ta wattasab adaba yaghnika mahmudahu anin nasabi innal fata may yaqulu ha anaza laisal fata may yaqulu kana abi. Kata Hajjaj bin Yusuf, jadilah kamu anak siapa saja, terserah nasabmu dari siapa saja, tapi belajarlah sastra, maka keterpujiannya akan membuatmu tak butuh nasab. Sesungguhnya seorang pemuda adalah orang yang berkata, inilah aku, inilah karyaku, inilah prestasiku. Pemuda itu bukan yang berkata, inilah bapakku, inilah prestasi keturunanku. Jadi ternyata ucapan ini disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga Hajjaj menyatakan bahwa ya untuk kedepannya supaya tidak terkecoh lagi, harus semuanya belajar sastra, belajar adab. Maka selanjutnya Hajjaj menyampaikan ucapannya, ajarilah anak-anak kalian sastra. Demi Allah, seandainya bukan karena kefasihan mereka, maka sudah kupotong leher mereka itu, sudah kuhukum mereka, kata Hajjaj. Hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa selaku anak muda harus punya ilmu, harus punya kemampuan intelektual yang baik agar kedepannya juga bisa menjadi baik. Di samping punya ilmu, punya sastra, punya adab yang baik, seorang pemuda hari ini juga harus punya kerja, harus punya pekerjaan. Tidak boleh tidak bekerja, karena Islam benci dengan pengangguran. Berikut juga Islam itu benci dengan penganggur. Nggak boleh hidup bermalas-malasan, harus punya kerja. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ada 3 syarat sukses dalam hidup ini. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada kata wus'aha. Usaha itu artinya usaha. Jadi dalam hidup ini harus ada kerja, harus ada usaha. Yang kedua, ketika berusaha itu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam bekerja, dalam berusaha itu harus profesional, harus fokus, harus benar, harus uleh, harus cerdas. Nah, setelah itu terpenuhin, kata orang-orang ahli ekonomi bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianatin hasil. Kalau usaha kita maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Kemudian yang ketiga, sambungan dari ayat itu adalah Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Artinya bahwa setelah ada pekerjaan, kemudian lakukan pekerjaan itu dengan profesional, dengan baik. Tapi yang ketiga adalah ingat Allah. Serahkan semua urusan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini nggak ada kemampuan sedikit pun, yang maha hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha sempurna itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, ayo persiapkan diri, karena kedepannya tantangan semakin berat. Anak muda harus mempersiapkan diri hari ini, karena kedepannya adalah kesempatan-kesempatan
bagi pemuda hari ini untuk bisa mengisi sisi-sisi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Jadi seorang pemuda yang baik dengan tekun ibadah, dengan memperdalam ilmu agama, selanjutnya cari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga kedepannya ketika kalian tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas, insyaallah peluang-peluang di masa yang akan datang akan kalian dapati dengan baik. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.